Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ini kamera udah hidup. Kalau dicoba elok bukan kamera mati. Uang bagat menio kalau menyobi dirinya saya aku. Aku tadi berjumpa sama ibu-ibu. Kata ibu kok, aku sudah selalu menengok Ustadz di YouTube, tapi menengok langsung kok lebih mudah. Kalau iman ada di dado, Ustadz Somad lahir hari Rabu. Itu nampaknya mudah karena bolong hidup lampu. Begitu hidup lampu tambah mudah. Tadi ibu tu jumpa, aku belum mandi. Saya sudah mandi, berganti baju macam budak baru lahir. Belum tumbuh jambi. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam ini sehat walafiat. Sehat badan. Sehat hati. Sehat pikiran. Yang paling penting sehat kantong. Jadi pemerintah tidak bisa membangun di Bagan Benio. Kenapa tidak bisa membangun? Karena ini wilayah apa namanya? Cagar biosfer. Jadi uang itu tidak bisa membangun jalan, tidak bisa mengaspal, tidak bisa membangun sekolah dengan alasan ini adalah cagar biosfer. Entah apa cagar biosfer. Paru-paru dunia, hutan lindung. Yang membuat siapa? Yang membuat ke UNESCO. UNESCO itu PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi siapa yang mesti memperjuangkan Bagan Benio itu adalah wakil-wakil rakyat. DPR RI yang dipilih oleh rakyat memperjuangkan suara rakyat di parlemen. Betul? Mestinya DPR itu memanggil UNESCO. Oh, UNESCO, kesiko kau sekejap. Kalau tak pandai bercakap ke UNESCO, biar ku ajar. UNESCO, you are crazy. Crazy itu gilo. Apa lagi gilo? You take a picture from your plane. Kau ambil gambar dari pesawat. Naik pesawat dia take a picture, dia ambilnya gambar, tengoknya hijau di bawah, biosfer katanya. Ciknya nggak tahu ada orang di situ. You take a picture from your plane, you see a jungle, kau nampak hutan. There are a people aku lupa, lebih dari 500. Lebih dari 50 orang, more than 3 villages, lebih dari 3 desa, lebih dari 50 orang. Macam mana kalian boleh mengatakan 500 orang ini seakan-akan tidak ada? We are not a monkey. Kami kau bukan kau, bukan bau, bukan ciga. They are a people, they are a mankind. Iko manusia. Itu kewajakan ke DPR kalau tak pandai bercakap. Jadi bupati gubernur tidak bisa membangun dengan alasan bahwa ini adalah biosfer. Tapi jangan kalian curiga aku datang ke Bagan Benio kok hendak mencalek. Sedang wakil presiden aku tak enggak. Aku lulus DPR. Berapa lah gaji DPR tuh? Gaji DPR dibocorkan buat anggota dewan kemarin setahun cuma 2 miliar.
Cuma 2 miliar. Yayasan Tabung Wakaf Umat setahun berapa ya? 12 miliar. Gaji DPR itu upil. Tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku bukan marah, aku bukan mengamuk. Cuma lapar aja. Sabar. Ini inti masalahnya. Bukan lapar kok, bukan. Inti masalahnya mereka mengambil gambar dari atas pesawat, ditengoknya hutan, padahal di dalam itu ada manusia. Tapi mengutuk nasib, mencaci maki tidak menyelesaikan masalah. Betul? Lalu kedatangan Ustaz Somad dan rombongan Niko untuk apa? Mencari-cari masalah. Tidak. Ceramah itu tidak cukup di TV. Togawak di TV. Marilah turun ke lapangan. Ambo dakwah masuk kampung, keluar kampung. Memang ambo uang kampung. Cuma muka aja macam uang kota. Maka ambo punya program masuk ke suku Talang, masuk ke suku Akit, masuk ke suku Laut, masuk ke suku Sakai. Tiap bulan Februari sama bulan Agustus menengok langsung awak turun ke masyarakat. Jangan semua ceramah di atas mimbar. Kalau cerita mimbar tinggi, bagan benio, kalau paling tinggi mimbarnya. Bukan baru mimbar sih, kalau tinggi. Kalau tidak tinggi mimbar ada tangga ke bagan benio. Nah, jadi awak langsung menengok masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat? Oh, ternyata bagan benio tidak punya sekolah. Sekolahnya cuma ada SD. Ondak membuat sanawiyah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak bisa dek biosper tadi. Provinsi Riau tidak bisa dek biosper tadi. Oke. Maka awak buat tidak bisa bangunan permanen batu, pondasinya aja awak buat batu, insya Allah dindingnya kayu. Oh, kayu pun tak bisa. Kalau kayu pun tak bisa, tumbanglah rumah orang saudara Nusiko. Rumah kok kayu kan? Maka insya Allah ikut solusi yang pertama. Besok pagi kita letakkan peletakan batu pertama pondasi 3 kelas untuk sanawiyah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sebab mereka sudah belajar bertahun-tahun menumpang di SD. Betul? Betul. Kalau dia mau sekolah ke MTS Miftahul Huda, lewat sungai, masuk ke Tasik, masuk ke danau, 1 jam mau sampai. Sanggup bapak-bapak, ibu-ibu di Jakarta, di Pekanbaru, di Bengkalis menengok anak awak taman SD naik sampan ke Tasik Serai? Sanggup? Bukan awak menjawab. Aku nak tanya pada orang itu. Coba bayangkan anak awak, anak aku, anakku manakan awak, taman SD, naik sampan, menyeberang sungai, menyeberang danau. Aku waktu di tengah danau tadi, la haula wala quwata. Tengok ke bawah, hitam. Langsung naik sampan di atas kopi, gula bau. Pak Mahwan tak merasa itu di sampan tidur. Di tengah danau itu. Terbayang aku andai adalah anaconda. Macam film-film barat tuh kan. Untung anaconda kau lah habis. Si kau jangan kan anaconda. Apa konda pun ada. Apa konda, umak konda, atuk konda habis itu. Alhamdulillah selamat kami sampai ke Bagan Benio. Maka insya Allah niat awak tak ada lain tak ada bukan, supaya anak-anak sanawiyah tadi tidak menumpang di SD. Apa kata budak SD? Kakak sanawiyah ya? Iya. Mana tinggi sanawiyah sama SD? Mana tinggi sanawiyah sama SD? Tinggilah sanawiyah. Enggak, kalian menumpang di kelas aku. Tapi insya Allah kalau kelas kau ada, insya Allah selesai masalah pertama. Yang menjadi masalah kedua, rupanya tak sama harga semen di Siko sama di Duri. Mahal. Tapi insya Allah kedatangan kami bukan membawa masalah.
Masalah itu akan awak bagi bersama insyaallah. Video ku akan awak share di Instagram, di YouTube, ditontonkan kepada muslimin muslimat, tak hanya di Bengkalis, tak hanya di Riau, seluruh Indonesia. Saudara-saudara yang merantau di Hong Kong, di Bangkok, di Saudi Arabia, di Qatar, di Doha, maka dikirimkan mereka sesak 2 sak semen. Ustaz Abdul Somad dapat apa? Seperak haram, saya tak ada keuntungan. Datang ke sini pakai motor aku sendiri, pakai minyak aku sendiri, tak ada ambil untung seperak haram. Na'udzubillah. Insya Allah kita sampaikan, itulah nanti untuk membangun kelas. Amin. Amin. Kelasnya ada. Anak-anak kau perlu bayar SPP tak sanggup, awak usahakan. Bujuk, gaji, gurunya makannya dari mana? SDM Bagan Benio tak diragukan lagi. Tadi sebelum maghrib mengaji, Bismillahirrahmanirrahim. Aku sangka flash disk. Rupanya ada uangnya di situ. Kadang di Pekanbaru, wah, di Pekanbaru suara mengaji sebelum maghrib hebat. Awak tengok, rupanya VCD. Makanya di Pekanbaru itu nanti banyak VCD sama flash disk masuk surga. Di Bagan Benio asli orang mengaji, manusia yang mengaji, manusia mengaji tadi kan, manusia. Lalu kemudian rupanya anak Bagan Benio ada sekarang di Al Azhar Kairo Mesir. Allahu Akbar. Anak Bagan Benio ini luar biasa jihadnya. Kenapa? Dia naik sampan, menelusuri sungai, lewat ke Tasik, pergi ke Duri, sekolah di Al-Jauhar, pergi ke Jakarta, sampai ke Kairo Mesir. Insya Allah dia akan pulang ke kampung halaman. Amin. Jadi kalau cerita masalah SDM, sumber daya manusia, jangan ragu Bagan Benio. Masih keteknya, masih kociknya, nggak bisa jadi kameramen. Tengok mana anak ketek, suaranya bagus, semangat belajar menuntut ilmunya sampai ke Kairo Mesir, kaligrafinya cantik. Coba tengok tuh, Asmaul Husna, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul. Masya Allah, azannya tadi mantap. Coba tengok suara azan ruang Bagan Benio. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku perhatikan tuh tadi. Kadang awak di kota mendengar azan Allah. Dia yang azan, awak yang ragu. Kok sampai tidak selesai gua tadi. Jadi kalau masalah SDM jangan ragukan lagi. Lalu gaji guru ini dari mana? Pengalaman saya masuk ke berbagai kampung desa daerah, tidak bisa dari Jakarta dipanggil mengajar ke kampung kita. Bahasanya lain, adat istiadatnya beda. Maka mesti anak kampung kita sendiri. Itulah sunnah Nabi Muhammad SAW. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Jangan semuanya pergi perang, jangan semuanya jadi tentara. Ada 2-3 orang belajar agama ke Al Azhar Kairo Mesir, pulang dia ke kampung halaman, liunziru qaumahum, supaya dia berdakwah. Inilah nanti anak Bagan Benio asli putra daerah pulang akan memimpin sekolah tahfiz Quran insyaallah. Gajinya dari mana? Ada lembaga namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Ketuanya asli orang dari Pulau Rupat, sekarang di Pulau Bengkalis. Kakak kelas Ambo namanya Ustadz Ali Ambar, di Mesir tahun 96, Ambo 98, lebih tua inyo daripada Ambo. Tapi mati belum tentu. Kok ketua Basnas awak, doakan yang panjang umur, mudah-mudahan dibantunya gaji guru kok. Ada pula namanya Ustadz Al-Nabdinar,
tamat dari pondok pesantren ke Mesir, balik dari Mesir, berkiprah di wakaf. Sekarang ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Insya Allah mereka pun akan membantu gaji guru, insya Allah. Ada pula PLN. PLN memang bagan benio belum masuk, tapi duit PLN akan awak tarik ke bagan benio melalui lembaga amil zakat PLN, insya Allah. YTWU, Basnas, amil zakat. Ada lagi namanya Dewan Dakwah Islamiyah, zakat juga. Ada lagi apa namanya ini? Dompet du'afa. Du'afa itu artinya lomah. Dompet yang lomah. Ini dompetnya memang lomah, tapi duitnya kue. Insya Allah. Ada satu lagi dari 6 lembaga yang ikut kok. Lasnas PHR. Lasnas PHR Pertamina. Lasnas Pertamina. Lembaga. Uang Pertamina itu kan duitnya banyak. Minyak. Awak minyak juga cuma minyak jelantah. Minyak duitnya banyak. Jadi pegawai Pertamina kok membayar zakat ke orang ini kok. Duitnya akan dibawa untuk menggaji guru kok. Iko kusofikan ke orang kok supaya orang iko tidak tidur malam kok. Apa udah jauh membayar gaji guru. Lalu diumumkan Ustaz Somad pula. Nah, lalu ditanya-tanya awak. Nah, aku kan kerja, aku menyampaikan aja. Insya Allah ini tanggung jawab kita bersama, insya Allah. Amin. Yang membawa Ustaz Somad ke bagian benio kok siapa? Ada orang yang bisa terbang, namanya Superman. Ada keluang, tahu keluang? Ada keluang bisa melumpek terbang ke langit, namanya Batman. Ada orang yang bisa membawa Ustadz ke bagan benio, namanya Rosiman. Ustadz Rosiman. Diolah membawa kami bekerja sama. Mudah-mudahan bersahabat kami di dunia kok, berteman, bertetangga kami di surga nanti. Ustadz Ali Hambar kau bertuah Bapak Ibu. Kalau ada pasir, kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Kalau bertuah awak, digonggam pasir Tuhan, dibuka tuh jadi intan. Gelombang. Balik dari Mesir, langsung jadi dosen, langsung jadi ketua Basnas. Bertuah apa tak bertuah? Bertuah. Cuma salahnya satu, inyo udah begini. Jadi Bapak Ibu, baru satu. Artinya masih ada kursi kosong. Sebelum diupload, tolong yang cakap tadi dipotong. Awak khawatir bininya menonton. Bininya menonton, soalnya bertanya, abang nak kemana? Ke bagan benio. Siapa lagi? Nah, apa tuah Ustaz Ali Hambar? Balik dari Mesir jadi dosen. Habis jadi dosen jadi ketua Basnas. Tak sama macam Abdul Somad. Balik dari Mesir mendodos sawit. Balik dari Mesir bawa Honda Bu, pergi ke kebun, memupuk, mengambil pokok-pokok umput-umput yang ada di topi pokok sawit. Sesudah itu memupuk, mendodos. 3 hari tahan di rumah. Sesudah itu kata Mak, poila wa'ang, poila dari kampung, pola pokak telinga mendongak orang bercakap, kenapa balik dari Mesir, poi ke sawah, poi ke kebun. Tidak ada kojo. Apa yang ambo alami dulu, apa yang kurasakan dulu, aku tidak mau adik-adikku merasakan perasaan yang sama. Karena rasaku bukan rasamu, Beb. Aku susah dulu balik dari Mesir, maka aku tak mau adik-adikku susah. Maka adikku yang akan balik dari Mesir nanti, insya Allah tidak akan dilecehkan. Kenapa? Abdul Somad dulu balik, tidak ada orang mau mengasihkan anak gadisnya, takut dia tak makan. Maka lama aku berbini, Pak. Tapi aku yakin banyak mereka menyesal sekarang. Aku tak mau adik-adikku mengalami hal yang sama macam aku dulu. Maka adikku dari bagan benio balik dari Mesir nanti,
dia udah punya kerja, pimpinan sekolah tahfiz Quran di kampung halamannya, dan dia bergaji. Jangan kasihkan, siapa namanya? Fandi. Jangan kasih Fandi itu nanti nikah sama orang duri. Jangan kasihnya nikah sama orang bukan baru. Maka dikeknya di siko, dibuat kontes anak gadis paling cantik di bagian dunia, supaya dia membangun kampung awak. Setuju? Nikah nyusuk di bagian benio, saya nasihat pernikahan nanti. Tapi syaratnya nyus tinggal di siko untuk menyelamatkan anak-anak awak. Kabar gembira, desa awak bagian benio akan menjadi desa adat. Rupanya untuk dibangun tak boleh, tapi dijadikan desa adat boleh. Desa adat. Nanti orang akan bertanya, macam mana bentuk desa adat? Macam mana adat orang Melayu? Macam mana adat istiadat Riau? Datanglah ke desa adat. Apa namanya? Bagan Benio. Datanglah bule-bule ke siko. Yang betino namanya bule, yang jantan namanya Pak Le. Welcome to desa adat. Orang barat tuh nak menengok, sebab di Pekanbaru tak ada desa adat, di Bengkalis tak ada desa adat. Setelahnya naik speed, naik pesawat, naik helikopter sampai ke desa adat. Desa adat akan diiklankan ke seluruh dunia. Kalau tidak kuat benteng agamanya, anak cucu awak kau akan hanyut. Alhamdulillah, sanawiyah tahfiz Quran cabang Miftahul Huda, karena mesti menginduk ke Miftahul Huda Tasik Serai akan berlanjut, tapi mesti ada kojo samo awak bersamo insyaallah. Tanahnya tanah wakaf. Besok akan ada akta ikrar wakaf. Saya mewakafkan tanah ini ke yayasan ini dengan tidak memungut apapun, supaya ini menjadi amal jariah sesudah kematian, supaya tidak dituntut anak cucu sampai hari kiamat, mengalir jadi amal jariah insyaallah. Amin. Amin. Udah amin aja. Mengasih tanah udah, mengasih sak semen, mengasih batu bata, mengasih kerikil, macam-macam tolong. Yang tak bisa menolong mengasih batu bata kerikil, ikut gotong royong, lecet tangan awak mengacau semen. Tak apa-apa ikut mengacau semen, asal jangan mengacau keamanan. Dikacau loh. Sudah elok-elok. Ini Abdul Somad membuat sanawiyah ini karena ada kepentingan ini. Abdul Somad ini macam-macam ini. Bapak Ibu tak usah khawatir dengan saya bukan orang politik. Oh, jangan-jangan Ustaz mau nikah sama orang Bagan Benio. Aku sudah berbini. Kecuali dulu. Kalau dulu bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepentingan kita cuma satu, supaya anak-anak Bagan Benio tidak susah pergi sekolah ke Tasik Serai, tidak perlu dia kos, tak perlu naik sampan. Omah ayahnya khawatir anaknya terbalik ditimpa sampan. Kalau hujan tak perlu dia basah, bukunya basah. Insya Allah anak awak akan sekolah, tamat sanawiyah, hafal Quran insya Allah. Amin. Jika tidak ada mengganggu. Kalau di Pekanbaru anak-anak diganggu dek warnet, di siko warnet tidak ada. Tapi kabarnya internet bisa canggih. Memang jaringan tidak ada, sebab jaring sudah dibawa ke sungai. Siko tidak ada jaringan, tapi di siko pakai wifi. Aku kan tak kudonga tadi. Aku sambil makan wajik nasi manis tadi, kudonga bapak-bapak. Sini wifi. Berapa paling murah pak? 5.000 5 jam, murah. Wifi. Tapi insya Allah wifi-nya untuk menonton ceramah Ustaz Abdul Somad. Itulah aku orang Bagan Benio kenal sama aku. Tidak pakai parabola, pakai apa? Pakai wifi. Maka anak-anak awak insya Allah sesudah sanawiyahnya hafal Quran. Dengan hafal Qurannya itulah akan mengangkat harkat martabat Bagan Benio insya Allah. Kenapa tanah Iko yang dipilih nenek moyang orang Bagan Benio? Tahun 1937 awak merdeka tahun
17 Agustus tahun 45. Itu lagu kemerdekaan yang terjemahkan bahasa kampung awak. 17 Agustus tahun 45. 45 awak merdeka. 37 nenek moyang awak sudah sampai ke Bagan Benih. Iko Bengkalis, Iko Dumai. Dari Bengkalis ke Dumai, sungai ditelusuri mengerai ke sungai, dipilihnya tanah Iko. Tentulah tanah itu ada sikit banyak tuanya. Ada tuanya. Mereka dulu orang soleh. Kenapa tak dipilihnya tanah sana? Kenapa tanah Iko? Ternyata insya Allah dari tanah Iko lahir anak-anak yang soleh dan soleh. Awak jago kampung Iko. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menjadikannya desa adat supaya bertapak adat Melayu. Kalau orang Melayu mau menengok bagaimana asli adat istiadat orang Melayu, datang ke Bagan Benio. Tapi ada satu nilai plus, anak-anak Bagan Benio tamat sanawiyah mesti hafal Quran. Amin. Bisa Pak anak-anak itu hafal Quran tamat sanawiyah. Yo, Ambo pun di Pekanbaru membuka rumah tahfiz Quran. Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan anak-anak itu dah hafal juz 30, 1, 2, 3 sampai juz hafal, bisa diulangnya balik. Jadi kalau 1 tahun 10 juz, kelas 2 10 juz, kelas 3 10 juz, tamat sanawiyah, insya Allah hafal Quran 30 juz. Nanti sesudah itu barulah belajar baca kitab kuning, macam mana nahwu sharaf, fikih akidah akhlak ahlus sunnah wal jamaah. Kalau sudah Quran 30 juz di kepalanya, insya Allah peluang-peluang beasiswa banyak. Pak Rektor itu langsung bercakap pada aku, Ustadz Somad, kalau ada anak hafal 30 juz Quran, bawa ke Siko, beasiswa gratis, kuliah gratis, dapat uang saku, jadi dokter spesialis kandungan, tamat dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Mudah-mudahan salah satunya adalah anak putra daerah dari Bagan Benio. Jangan putus harapan. Kalau putus air, orang masih bisa hidup 3 hari. Putus beras, orang masih bisa hidup 3 bulan. Andai tidak ada boy, tak ada beras sampai ke Bagan Benio, awak masih hidup Pak. Makan apa? Makan ikan asin. Masih hidup awak. Ternyata dalam kotak-kotak kayu. Tadi sebelum sampai ke situ banyak nampak aku kotak kayu. Apa isi kotak? Apa isi? Toman. Makan toman, gondang. Kalau tidak awak makan toman itu makan awak. Elok awak makannya. Awak masih hidup insya Allah. Tidak ada beras, masih hidup. Tak ada air, masih hidup. Tapi kalau sudah tak ada harapan, elok mati. Betul. Harapan ikulah yang awak tanamkan pada anak-anak awak insya Allah. Amin. Aku menyampaikan tausiah kau sampai jam 7.25. Tidak ada tanya jawab. Bisnis baik Isya. Besok habis subuh baru awak buka tanya jawab. Tulis di kote, tulis di kertas. Sebab kadang banyak orang bertanya pakai mikrofon, malu. Sebab pertanyaannya, Ustaz, apa hukumnya kalau suami kita dilarikan pelakor? Tapi kalau hanya ditulis tak malu. Esok habis subuh baru aku jawab pertanyaan. Kalau habis isya kok aku ceramah aja. Ondak donga, ondak tak donga, pura-pura donga. Mengangu aja. Iya dah Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Ali Ambar dari kampung, dari Pulau Rupat, Tobang ke Mesir, balik jadi orang godang. Ustaz Al-Naf Dinar dari kampung Alaman, pergi ke Mesir, balik. Ustaz Abdul Somad dari kampung, orang kampung, lahir di kampung, emak ayah orang kampung, pergi ke Mesir, balik. Enggak godang-godang, tak bagus. Apalah yang awak cari hidup kau? Hidup kau kan cuma 2, makan sama pakai. Ondak kayo, ondak ganteng, ondak terkenal, ondak viral, ondak godang, ondak pejabat. Hidup kau cuma 2, makan sama pakai.
Makan, pakai, mati. Apa lah cari duit kau? Hidup di Pekanbaru, hidup di Jakarta, hidup di bagian Benio, sama benda sama. Sama. Oh, enak lah hidup di Pekanbaru, Pak Ustaz. Bisa jalan-jalan ke mall, naik ke atas, naik turun, balik boli enggak? Sama aja. Pakai aku potong ke mall, ku tengok dompet tidur, menengok dompet tidur, satu set 125 juta. Kalau aku boleh kau tak tidur. Kenapa? Kredit. Tengah malam jam 2 berkedip-kedip mata. Berapa lah iurannya sebulan? Tidur tu bukan di dompet tidur. Tidur tu di mana? Di mata. Malam minggu kami tidur di masjid. Di siko kami. Dah masuk azan Isya. Oh, copek di bagian Benio azan Isya. Naik kapal laut lah kamu Ustadz Ali Ambar dari Mesir, dari Kairo naik bis 6 jam ke terusan Suez. Dari Suez naik kapal laut 2 malam, dipukul ombak, dihempas gelombang, akhirnya melewati Laut Merah, tempat tenggelamnya Fir'aun. Untung kami tidak tenggelam. Sampailah ke Jeddah. Sampai di Jeddah pakai pakaian ihram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Selesai tawaf sa'i, habis sa'i gunting rambut tahallul, selesai tak tahu nak tidur di mana. Inilah jamaah umrah. Nama jamaah umrah kok keren, Inggrisnya jamaah umrah backpacker, tapi bahasa awaknya jamaah umrah gelandangan. Tak punya hotel, tak punya tempat makan. Jadi kalau cerita susah, oh Ustaz Somad, kami tidak bisa memberi. Kami kok memang hidup penuh dengan penderitaan, tapi kami tidak ingin adik-adik kami merasakan hal yang sama. Insya Allah tak bisa kami selamatkan karena kami tak punya jabatan kekuasaan, tapi insya Allah bisa kita selamatkan bersama. Masalah-masalah yang tadi awak dudukkan, masalah tanah sudah, masalah bangunan sudah, masalah guru sudah, masalah gaji guru sudah. Jadi masalahnya apa lagi? Tinggal lagi bapak ibu mau tak memasukkan anak ke madrasah sanawiyah dan memotivasi mereka menjadi penghafal Quran. Mau apa tak mau? Mau. Alhamdulillah. Kalau ibu tak memotivasi anak, awak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin dan percaya anak-anakku bergizi, cerdas. Kenapa? Karena di bagian Benio ikannya mati baru sekali. Beda sama ikan mati di pasar pagi Areka, ini mati 5 kali. Dari laut, dari sungai ke sampan sekali, dari sampan ke kulkas 2 kali, masuk ke kuali diangitkan 3 kali. Sedangkan di sini segar-segar. Maka orang yang banyak makan ikan segar, otaknya cerdas, maksiat mato ndak ada, insya Allah anak bagan Benio bisa lebih copek menghafal Quran insya Allah. Kelebihan-kelebihan di masa akan datang. Bapak ibu boleh percaya, boleh tidak cakap apa, cakap aku kok. Tapi insya Allah yang Ustaz inginkan dari bagan Benio aku apa? Tidak ada apa-apa. Aku cuma ingin nanti kalau aku mati, anak-anak yang sekolah di sanawiyah itu ingin mereka untuk almarhum Abdul Somad yang dulu meletakkan batu pertama Al-Fatihah. Itulah akan menerangi kubur aku nanti insya Allah. Amin. Banyak yang semangat. Yang kaya mati, pejabat mati, bupati mati, gubernur mati, DPR mati, saudara mati. Tapi ada yang kekal abadi. Siapa dia? Orang yang mewakafkan tanah untuk kelas madrasah sanawiyah bagan Benio. Itulah yang tak mati-mati. Kenapa? Pagi petang siang malam baca Quran, baca Fatihah sampai pahalanya mengalir insya Allah. Amin. Kau masjid kau. Siapa yang mewakafkan? Tak tahu atau siapa? Kipas angin kau. Siapa yang mewakafkan? Tak tahu. Ada yang koncang, ada yang pola. Tahu ada siapa mewakafkan, tapi pahalanya sampai insya Allah. Insya Allah itulah yang awak cari hidup kau. Sebab apa? Idza matal insan, kalau manusia mati putus
tapi ada yang tetap kekal abadi. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat, waladun salihun, anak yang anak soleh, bukan anak somat. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majlis antara maghrib ke isya, biasa di masjid ke maghrib ke isya ada budak-budak baca Quran mengaji. Halo, awak teruskan, namanya maghrib mengaji. Yang sampai macam di kota-kota, bupati gubernur mengumumkan, berikut ini program maghrib mengaji, pemencetan tombol dihadiri Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia, pemencetan tombol deklarasi maghrib mengaji. Rupanya isu ndak ada maghrib mengaji. Asiklah dek sinetron drama Korea. Habis waktu, tapi insya Allah bagian beliau dari maghrib ke isya, maghrib mengaji. Budak-budak anak-anak awak di tahfiz Quran, insya Allah yang hidup murah rezekinya, sehat badannya, dilapangkan hatinya, yang sakit-sakit disehatkan. Sebab apa? Wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Quran, ma huwa shifaa. Quran ini diturunkan sebagai penyembuh obat. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dongah elok-elok, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Kok ustazku kenapa mengamuk-ngamuk? Nah, aku tak mengamuk, memang begitu setelan. Sama macam di YouTube itu kan begitu bunyi aku ceramah kan? Nanti kalau tak aku buat macam itu, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, nanti bapak bisa, iya asli. Nanti kok KW limo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Di malam kami akan sholat tahajud, sholat witir, berdoa kepada Allah. Besok sembahyang subuh, habis subuh awak tanya jawab. Sesudah itu awak meletakkan batu pertama. Sesudah itu awak berdoa di tanah itu supaya turun rahmat dan barokah. Sesudah itu doakan supaya kami balik sampai ke tujuan dengan selamat. Amin. Doakan pula supaya channel Yayasan Tabung Wakaf Umat iko video malam iko yang dibagian beliau ko akan diputarkan di channel Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yang sudah menonton silakan tonton, yang belum tolong subscribe, like, and share. Awas piring bocah. Biasa kalau piring itu tandanya makanan udah siap. Dua kondangnya makanan sudah siap atau tompe mie ubek nyamuk. Orang yang menonton video malam koponing lah kepala dia, aku lah kata ustazku. Makanya kau kalau tidak paham, kunjungi desa desa adat Bagan Benio. Bagan itu artinya pondok-pondok, Benio itu pokok kayu, namanya pokok kayu Benio. Jangan suruh ditanya orang, kau dari mana? Bagan Benio. Apa arti Bagan Benio? Entah. Bagan itu pondok-pondok. Jadi dulu waktu nenek moyang awak sampai ke Siko naik sampan, sesudah itu nampaknya, oh di Siko lah nampaknya awak pondok-pondok. Maka ditobangnya lah pokok benio. Masih ada pokok benio itu gini. Maka kalau tidak ada, oh ya waktu hutan cari anak cucu cicit benio itu tanam di topi kok supaya esok kalau jadi desa adat uang datang. Ini pohon apa ya? Iko lah benio tuh ketawa. Kalau benio tu ambil kau biar orang tahu. Ambil foto lah di bawah pokok benio. Dia pun membuat video vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara di mana berada? Saya sedang berada di bawah pohon benia. Aku lah benia, itu benio gitu. Lah di bawah pokok benio tu dibuatlah pondok-pondok. Pondok-pondok sampai orang makan. Lalu kemudian disajikan ikan toman, ikan apa namanya? Ikan, kemudian ikan asin. Nanti bagian mengiklankannya di internet bawaku. Anda mau ikan asin yang bebas dari formalin? Orang kota tuh Bapak Ibu makan ikan asin yang lalat pun tidak mau hinggap. Ikan asin tidak mau lalat,
hinggap di ikan asin itu. Dek apa lalat nggak mau hinggap? Dek ikan asin itu sudah disiram formalin. Formalin itu untuk mengawetkan mayat supaya nggak busuk-busuk. Lalat pun nggak mau hinggap di situ. Dia ada formalin. Tiba-tiba datanglah wawang kayu tuh memboli ikan asin. Yang tangannya kalau memboli tiku dia. Berapa ya? Berapa ya ikan asinnya? Gitu. Kata lalat tuh cakap sama kawannya. Lat. Apa? Memang bongak wong kayu. Awak aja pun nggak mau makan ikan asin kok dek beracun. Makut. Jadi kemana kita mau cari ikan asin yang asli dan original? Pergilah ke Bagan Benir. Dapatkan ikan asin yang original. Hubungi nomor kontak berikut ini. Masalah gak royalti untuk minta iklan, nanti lewat bahasa lomah ditonton deh kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Lah masuk. Aku malam kau tidak. Aku malam kau ini tidak usah ceramah. Tidak usah ceramah. Langsung balik ke kampung halaman. Langsung bercita-cita dengan keluarga. Kan tidak untuk ceramah aku malam kan? Kalau ceramah kan awak pakai sorban. Assalamualaikum. Nah, malam kan untuk cita-cita aja kan? Tapi insya Allah cita awak itu bernilai amal ibadah. Insya Allah. Tentu selama 45 menit dari maghrib ke isya kau banyak cakap yang tak berkenan di hati, menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat. Maka aku hamba Allah al-fakir yang susah miskin di hadapan Allah minta maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu memaafkan silap salah aku salah. Itulah yang dapat ku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.